Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden telah mengumumkan rekrutmen ASN 2024. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, maka Menpan RB telah mengeluarkan satu surat edaran kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur. Yang kedua, surat keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024. Itu terkait dengan jabatan pelaksana di instansi pemerintah. Pertanyaan, bagaimana sikap Pemda soal formasi CPNS dan P3K 2024? Bagaimana honorer SD, SMP, SMA, D1, D2, D3? Apakah wajib diusulkan oleh pemerintah daerah? Inilah jawabannya. Kita sama-sama tahu bahwa Menpan RB telah mengedarkan surat edaran nomor B3540 tertanggal 21 Desember 2023. Ada 6 instruksi. Instruksi pertama bahwa pengadaan ASN 2024 ada untuk P3K dan ada untuk PNS. Instruksi kedua, jabatan yang mau direkrut adalah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kita fokus ke jabatan pelaksana. Yang instruksi nomor 3, memperhatikan keadaan kondisi pegawai non-ASN saat ini, dipertimbangkan jabatan pelaksana. Ini disebut di sini jabatan pelaksana untuk P3K. Dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah, sekolah dasar sederajat. Apa artinya ini? Menpan meminta kepada bupati, gubernur, wali kota agar mengusulkan formasi jabatan pelaksana untuk honorer yang tamatan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ini yang penting kita dalami. Nomor 5, usul tersebut paling lambat 31 Januari 2024. Terkait dengan jabatan pelaksana, agar para tenaga honorer yang tamatan SD, SMP, SMA, dan D1, D2, D3 sederajat bisa diterima, bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, maka Menpan mengeluarkan surat keputusan nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana. Ada dulu jabatannya sehingga bisa diusulkan oleh pemerintah daerah. Untuk mendukung pemerintah daerah agar formasi jabatan pelaksana bisa diusulkan, dikeluarkanlah keputusan ini. Keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Apa isinya? Ini surat keputusannya ya. Isinya adalah memutuskan ke-1, jabatan pelaksana terdiri atas A. Klerek, B. Operator, C. Teknisi. Disinilah peluangnya tenaga honorer tersebut yang tamatan SD, SMP, SMA, D1, D2, D3 bisa menjadi masuk di formasi. Formasi apa? Jabatan pelaksana. Inilah gunanya keputusan Menpan RB nomor 11 ini, supaya daerah tidak ragu mengusulkan. Contoh operator. Operator itu kan banyak di instansi pemerintah. Kalau tidak dibuat keputusan Menpan RB tentang jabatan pelaksana, maka susah diusulkan oleh daerah. Ini sudah dibuat keputusan untuk jabatan pelaksana. Jadi lebih mudah karena sudah ada formasinya. Inilah surat keputusan Menpan RB nomor 11 ini ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2024. Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Bagaimana sikap pemerintah daerah dengan adanya surat edaran dan satu keputusan Menpan RB? Mari kita lihat. Saya kutip dari jpnn.com. Inilah sikap pemerintah daerah soal formasi CPNS dan P3K tahun 2024. Setiap honorer wajib untuk menyimak ini. Ini terungkap dari Kepala Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas. Barangkali ini juga menjadi mewakili para pemda-pemda lainnya. Karena hampir sama permasalahannya.
karena surat edaran sama, surat keputusan sama. Inilah sikap daripada pemerintah daerah. Dinas Pendidikan dan BKPSDM akan mengusulkan formasi ASN 2024 semaksimal mungkin. Artinya sebanyak mungkin, sesuai arahan dari pusat. Dalam hal ini Menpan RB. Yang kedua, honorer yang berijazah SD dan SMP juga akan diusulkan sesuai surat edaran Menpan yang 3540 tadi dan keputusan Menpan RB nomor 11 yang saya bacakan sebelumnya. Selamat bagi teman-teman honorer SD, SMP, dan SMA SMK. Yang ketiga, yang akan diselesaikan terutama adalah honorer yang ada di pendataan non-ASN 2022. Maksudnya, yang ada database-nya di BKN. Bagi yang belum terdata, nanti akan mengacu pada regulasi pemerintah pusat. Bukan ditinggalkan, tetapi akan mengacu kepada regulasi pemerintah pusat yang akan keluar lagi nantinya. Kita tunggu. Sikap yang keempat, untuk kuota disesuaikan dengan kemampuan Pemda. Karena anggaran untuk gaji pegawai itu sudah dibatasi maksimal 30% dari APBD. Karena ini tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di pasal 146 ayat 1. Itu membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Contohnya APBD 100 miliar. Untuk belanja pegawai hanya 30% dari 100 miliar. Berarti 30 miliar paling banyak. Tidak termasuk tunjangan guru yang ditransfer ke daerah. Jadi tidak bisa melewati 30%. Ini berdampak kepada jumlah honorer yang diusulkan menjadi P3K. Semakin banyak diusulkan, maka gajinya akan semakin besar. Maka belanja pegawainya semakin besar. Inilah yang membatasi pemerintah daerah. Kelima, terakhir, saat ini Pemda masih menunggu aturan dan mekanisme penerimaan P3K 2024. Sambil menyelesaikan hasil seleksi P3K 2023. Kita sama-sama tahu bahwa permasalahan P3K 2023 masih banyak. Semoga teman-teman honorer yang tamatan SD, SMP, SMA, SMK, D1, D2, D3 bisa segera direkrut untuk menjadi ASN di tahun 2024 ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.